Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi bersama Ibu Ripana dalam pembelajaran IPA. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai sumber daya alam. Simak dengan baik ya. Capaian pembelajaran. Peserta didik dapat mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan pelestarian sumber daya alam di lingkungan sekitarnya dan kaitannya dengan upaya pelestarian makhluk hidup. Tujuan pembelajaran. 1. Peserta didik dapat mengetahui sumber daya alam yang ada di lingkungannya. 2. Peserta didik dapat menganalisis manfaat sumber daya alam di lingkungan sekitarnya. 3. Peserta didik dapat mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan pelestarian sumber daya alam dan kaitannya dengan upaya pelestarian makhluk hidup. Hilang tanah kita, tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita, tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Ada yang tahu penggalan lagu tersebut? Ya, lagu ini berjudul Kolam Susu karya Pak Yo Kuswoyo. Lagu ini menggambarkan tanah Indonesia yang subur dengan sumber daya alam yang melimpah. Apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam. Sumber daya alam digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidupnya. Berdasarkan asalnya, sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati dan non-hayati. Sumber daya alam hayati berasal dari makhluk hidup, misalnya hewan dan tumbuhan, minyak bumi, batu bara, gas alam, termasuk sumber daya alam hayati karena berasal dari sisa-sisa makhluk hidup. Sebaliknya, sumber daya alam non-hayati bukan berasal dari makhluk hidup, misalnya cahaya matahari, udara, air, dan tanah. Berdasarkan ketersediaannya di alam, sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui akan ada terus, seperti cahaya matahari, tanah, air, dan udara, atau sumber daya alam yang bisa dikelola agar jumlahnya makin banyak seperti hewan dan tumbuhan. Sebaliknya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui jumlahnya terbatas dan akan habis jika dipakai terus-menerus. Contohnya minyak bumi, batu bara, gas alam, dan bahan tambang. Sumber daya alam ada dua jenis, yang diperbarui, tak diperbarui. Hewan, tumbuhan, air, udara, itulah contoh yang diperbarui. Minyak, gas alam, dan bahan tambang, itulah contoh tak diperbarui. Sumber daya alam ada dua jenis, yang diperbarui, tak diperbarui. Hewan, tumbuhan, air, udara, itulah contoh yang diperbarui. Minyak, gas alam, dan bahan tambang, itulah contoh
dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan kita setiap hari loh. Apa saja manfaat sumber daya alam itu? Bagian tumbuhan dan hewan dapat dikelola sebagai bahan makanan, misalnya beras, daging, kacang-kacangan, ikan, sayur, dan buah. Selain sebagai makanan, bagian tumbuhan dan hewan juga dapat diolah sebagai kain. Contohnya, kapas untuk kain katun, bulu domba untuk kain wol, kepopong ulat buta untuk kain sutra, dan kulit sapi untuk jaket kulit. Beberapa jenis tanaman dapat dibuat sebagai jamu yang memiliki manfaat dan khasiat untuk tubuh kita, seperti jahe, kunyit, dan temulawak. Atau tanaman lidah buaya dapat dimanfaatkan untuk perawatan rambut dan kulit. Berbagai peralatan rumah tangga seperti meja atau lemari dapat dibuat dari bahan kayu dan plastik. Plastik merupakan hasil dari pengolahan minyak bumi. Alat masak dibuat dari aluminium yang tahan karat dan dapat menghantarkan panas. Sumber daya seperti tanah liat dan bebatuan diolah menjadi semen, genting, dan batu bata. Bahan tambang seperti besi digunakan untuk rangka utama bangunan. Aluminium dan kayu digunakan sebagai kusen rangka atap. Keindahan pegunungan, sungai, atau lautan dapat dimanfaatkan sebagai tempat wisata. Sumber daya alam juga dimanfaatkan sebagai sumber energi, terutama energi pembangkit listrik dan bahan bakar. Cahaya matahari, air, dan angin menjadi energi alternatif pembangkit listrik. Sedangkan batu bara masih menjadi sumber energi utama. Minyak bumi dapat diolah menjadi sumber bahan bakar seperti bensin, solar, atau aftur. Beberapa jenis tumbuhan juga dapat diolah menjadi bioetanol dan biodiesel. Sumber daya alam harus dilestarikan agar tidak habis atau rusak. Banyak cara yang dapat kita lakukan untuk melestarikan sumber daya alam. Hewan dan tumbuhan yang digunakan sebagai bahan pangan dapat diperbanyak dengan cara membuat peternakan, perikanan, atau perkebunan. Pelestarian hewan langka atau hampir punah dilakukan dengan cara konservasi seperti membuat taman nasional, cagar alam, atau suaka marga satwa. Hutan juga harus ditebang dengan sistem tebang pilih. Kita juga dapat melakukan reboisasi dengan cara menanam kembali tanaman yang telah mati. Tanah bekas pertambangan juga harus dipulihkan agar dapat dimanfaatkan lagi. Nah, kamu sudah lebih tahu kan tentang sumber daya alam? Anak-anak, ada yang tahu nggak bagaimana cara kita agar bisa menggunakan sumber daya alam dengan bijak? Pakailah sumber daya alam sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan ya. Contohnya, mematikan keran air ketika sudah digunakan, mematikan lampu di siang hari, dan yang terakhir, mematikan televisi ketika telah selesai digunakan. Jangan lupa untuk memelihara lingkungan agar tidak tercemar dengan cara tidak membuang sampah sembarangan, mendaur ulang sampah, dan mengurangi produksi sampah. Terakhir, sumber daya alam yang disediakan Tuhan untuk kita harus kita syukuri. Salah satu bentuk syukur kita adalah dengan menjaga dan melestarikan alam. Selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Tetap semangat untuk belajar ya anak-anak. Sampai jumpa lagi.